Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Graceful Family episode kelima. Di episode lalu, kita dikejutkan oleh kedatangan Mo Wang Pyo di acara peringatan kematian istrinya sekaligus acara pengumuman penunjukan pemimpin MC Group. Ya, ternyata selama ini semua orang berhasil dibohongi sang kakek yang ternyata sudah sadar. Dan fakta terbaru jika Jung Yeonja yang dianggap sebagai mata-mata Hayoung Seo justru berpihak pada Mo Seok-hee. Makin penasaran aja ini drakor. Namun sebelum kita lanjut membahas drakornya, jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Di masa lalu, Han Jae-guk ternyata adalah seorang hakim yang jujur dan bersih. Ia pun berhasil mendakwa salah satu petinggi MC Group dengan hukuman yang berat. Namun, namanya juga it's all about money, alias yang penting ada duit. Sang petinggi berhasil terlepas dari jerat hukum, namun sebaliknya, Han Jae-guk malah dipindah tugaskan ke daerah terpencil. Han Jae-guk pun kecewa. Namun tiba-tiba saja, Mo Wang Pyo mengajaknya bergabung ke MC Group. Ia melihat potensi Han Jae-guk untuk bisa mendampingi Mo Seok-hee menjadi pemimpin MC Group kelak. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Han Jae-guk malah berbalik menjadi seorang pengkhianat. Kembali ke masa kini, kehadiran Mo Wang Pyo membuat seluruh keluarga besar MC Group melongo. Ditambah lagi, ia mengumumkan jika Seok-hee lah yang ia tunjuk sebagai pemegang saham terbesar dan berpotensi menjadi pemimpin MC Group. Bahkan, jika Seok-hee terlibat kecelakaan atau tewas, seluruh saham Mo Wang Pyo di MC Group akan disumbangkan untuk amal. Tidak menyisakan sedikit pun untuk para anggota keluarga yang hawak alias rakus akan kekayaan. Tahu aja nih si kakek kalau anggota keluarga sedang pada sikut-sikutan. Dan ternyata orang yang sering meng-SMS Seok-hee adalah Jung Yeonja. Ya, kaget kan? Sama, Jung Yeonja berpura-pura pro pada Hayoung Seo, padahal ia adalah mata-mata sesungguhnya. Nice banget. Han Jae-guk sebenarnya sudah mencurigai jika Mo Wang Pyo sudah sadar, serta Jung Yeonja lah yang sering menghubungi Seok-hee. Namun ia masih harus mengkonfirmasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, Han Jae-guk menyarankan pada Mo Chul-hee dan Hayoung Seo untuk bersabar. Karena jika mereka mencelakai Seok-hee, maka seluruh kekayaan MC Group akan disumbangkan untuk amal. Namun, untuk menjadi pemimpin utama MC Group, Seok-hee harus mendapat suara dari para pemilik saham di MC Group lainnya. Karena posisi Seok-hee saat ini masih sebagai pemilik saham terbesar aja. Saat di ruang keluarga, Jung Yeonja keceplosan mengenai kematian ibu Seok-hee serta niatan Seok-hee yang ingin mengungkap sang pembunuh aslinya. Hal ini menarik perhatian Yeon-do yang juga sedang berusaha membebaskan ibunya dari sebuah dakwaan yang salah. Yeon-do menduga kasus salah dakwa ibunya ada hubungannya dengan kematian salah satu anggota keluarga MC Group, yaitu ibunya Seok-hee. Sepeninggalan Yeon-do, Jung Yeonja memberikan info mengenai pembantu yang dijadikan kambing hitam sebagai pembunuh ibu Seok-hee, yaitu Im Sun. Jung Yeonja pun tidak tahu di penjara mana saat ini Im Sun berada, karena Han Jae-guk ternyata menyembunyikan segala info tentang Im Sun. Seok-hee pun lantas menyuruh Yeon-do untuk mencari info mengenai Im Sun, dan Yeon-do pun terkejut mengetahui fakta jika selama ini ibunya lah yang dituduh membunuh ibu dari Seok-hee. Di kantor top, para anggota tampak 3L, lemah letih lesu alias laleles, mendengar kemungkinan Seok-hee yang akan menjadi pemimpin utama MC Group. Namun, Han Jae-guk mengatakan kalau penunjukan Seok-hee sebagai pemilik MC Group masih bisa digagalkan jika kubunya dan Mo Chul-hee bisa meyakinkan para pemilik saham lainnya untuk tidak memilih Seok-hee menjadi pemimpin utama. Di tempat lain, Yeon-do pun yang tahu lokasi penjara Im Sun langsung mengunjunginya. Ternyata nama asli Hayeon-do adalah Park Tae-ho. Namun sejak di penjara, Im Sun tidak pernah mau dikunjungi oleh Park Tae-ho kecil. Dan saat ini Park Tae-ho menggunakan nama identitas Hayeon-do, sang pengacara MC Group, untuk mengunjungi sang ibu. Ia pun deg-degan menanti keputusan apakah kunjungannya diterima atau tidak. Dan benar saja, sang ibu pun terkecoh dan menerima kedatangan Yeon-do. Yeon-do pun langsung memanggil ibu. Im Sun pun menangis dan meminta maaf pada Yeon-do karena sudah menolak bertemu dengannya selama ini. Rupanya, selama ini Im Sun diancam oleh Han Jae-guk untuk mengaku sebagai pembunuh An Jae-rim. Jika tidak, hidup anaknya yaitu Park Tae-ho akan terancam. Yeon-do pun makin membulatkan tekad untuk membuktikan jika ibunya tidaklah bersalah. Seok-hee pun akhirnya meminta Yeon-do untuk mempertemukannya dengan Im Sun. Ini adalah pertemuan pertama mereka sejak 15 tahun kejadian pembunuhan ibunya. Dan Seok-hee pun ingin meyakinkan diri dengan bertanya pada Im Sun apakah benar ia telah membunuh sang ibu. Dan Im Sun pun menjawab, bukan.
Sepulang dari penjara, Seok-hee pun lantas menanyakan siapa Yeon-do sebenarnya, dan Yeon-do mengatakan jika ia adalah putra Im-sun. Setelah ibunya dijebloskan ke penjara, Yeon-do terlunta-lunta dan diselamatkan oleh pria yang kini menjadi ayahnya. Sang ayah pun mengurus Yeon-do hingga ia seperti sekarang ini. Yeon-do pun menceritakan bahwa berkas kasus ibunya sangat sulit ditemukan, seolah disembunyikan entah di mana. Sehingga Yeon-do kesulitan untuk membuktikan jika sang ibu tidaklah bersalah. Seok-hee pun ternyata sama, kesulitan mencari artikel kematian ibunya sejak ia dibuang ke Amerika. Karena gerak-geriknya yang selalu diawasi, Seok-hee yang cerdik pun lantas melakukan riset tentang kematian ibunya di ruang VVIP klub malam. Jadi, orang mah taunya kalau ia lagi party dan abok-abokan di klub. Padahal mah sebenarnya ia sedang searching sana-sini. Ia pun pernah menemukan sebuah artikel yang dibuat Kim Bo-ki, wartawan Newspatch. Namun, artikel itu kini telah di-take down oleh Top. Seok-hee lantas memenuhi janjinya untuk wawancara dengan Newspatch, dan di sana ia bertemu Kim Bo-ki, dan mereka berdua pun akhirnya menjalin kerjasama. Artikel mengenai citra positif Seok-hee pun bermunculan dan merugikan kubu Han Jae-guk. Namun lagi-lagi, Han Jae-guk menggunakan cara dengan mengangkat citra Seok-hee yang seorang maniak pesta untuk menjatuhkannya. Ditambah lagi, Han Jae-guk ternyata telah memegang kelemahan Seok-hee. Apakah itu? Hari rapat para pemegang saham untuk penunjukan Seok-hee sebagai pemimpin MC Group pun tiba. Pagi hari di meja makan, Seok-hee merasa aneh saat meminum jus jeruknya. Namun, ia tetap melanjutkan perjalanan ke kantor dengan menyetir mobilnya sendiri. Ia pun melihat ke jalan, mendadak ada pemeriksaan polisi. Di kantor, semua orang sudah berkumpul dan harap-harap cemas menunggu kedatangan Seok-hee. Namun tiba-tiba saja, salah seorang peserta rapat membaca berita online yang menyebutkan jika Seok-hee ditangkap polisi karena menyetir sambil mabuk. Loh! Semua peserta terkejut hingga akhirnya rapat penunjukan Seok-hee pun dibatalkan. Ya, lagi-lagi itu ulah Han Jae-guk. Kesel banget deh. Sementara itu, Seok-hee pun tengah digeledah polisi dan episode kelima pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Bikin hipertensi akut kan ceritanya? Sebenarnya apa sih kelemahan Seok-hee yang diketahui Han Jae-guk sehingga ia bisa ditangkap polisi? Lantas, apakah Seok-hee gagal menjadi pemimpin MC Group? Dan di episode ini pun ada adegan di mana Mo Wan-jon sangat tertarik pada perhiasan milik sang istri. Kenapa ya seorang laki-laki tampan tertarik banget sama perhiasan wanita? Apa jangan-jangan penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan alur cerita episode ke-6-nya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel ini. Dadah!